Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 mengenai hukum Roth dan hukum Henry. Hukum Roth adalah hukum yang dicetuskan oleh Francisco M. van Roth untuk mempelajari sifat-sifat tekanan uap larutan yang mengandung zat pelarut yang bersifat non-volatil, serta membahas mengenai aktivitas air. Hukum Roth berbunyi bahwa tekanan uap larutan ideal dipengaruhi oleh tekanan uap pelarut dan fraksi mol zat yang terkandung dalam larutan tersebut. Secara matematis, hukum Roth dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu PA sama dengan PA0 dikali XA atau PB sama dengan PB0 dikali XB, di mana PA merupakan tekanan uap larutan dari komponen-komponen A, PA0 adalah tekanan uap pelarut, dan XA adalah fraksi mol zat pelarut yang terkandung dalam larutan tersebut. Berikutnya adalah hukum Roth dalam campuran larutan ideal. Campuran larutan bisa dikatakan tidak ada yang ideal, namun ada beberapa campuran larutan yang dimana mendekati keadaan ideal suatu larutan ideal. Campuran ideal sendiri adalah campuran larutan yang menaati hukum Roth. Contohnya adalah heksana, heptana, benzana, dan metilana benzana. Grafik campuran yang menaati hukum Roth dapat dilihat bahwa terdapat campuran ideal dari dua larutan yaitu A dan B, di mana garis merah adalah tekanan uap parsial A yang berbanding lurus dengan fraksi molnya, dan garis hijau merupakan tekanan parsial B yang berbanding lurus dengan fraksi molnya. Fraksi mol B mengecil sejalan dengan meningkatnya fraksi mol A, sehingga grafik B berbentuk garis yang menurun ke kanan. Bersamaan dengan berkurangnya fraksi mol B, tekanan parsial uapnya juga berkurang dengan kecepatan yang sama. Tekanan uap larutan B murni lebih tinggi dari larutan A murni. Ini berarti molekul-molekul pada permukaan larutan B lebih mudah melepaskan daripada larutan A. Untuk memperoleh tekanan uap total dari sebuah campuran, kita dapat menjumlahkannya tekanan parsial A dan B pada tiap komposisi. Dengan demikian, maka dapat diperoleh garis lurus yang berwarna biru. Berikutnya yaitu hukum Roth tentang aktivitas air. Aktivitas air adalah ukuran derajat keterikatan air. Berdasarkan keterikatannya, air dibedakan menjadi air bebas, air terikat fisik, dan air terikat kimia, di mana bunyi hukum Roth sendiri tentang aktivitas air adalah aktivitas air berbanding lurus dengan jumlah molekul di dalam pelarut dan berbanding terbalik dengan molekul di dalam larutan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai AW sama dengan N2 per N1 plus N2, di mana AW adalah aktivitas air, N1 adalah jumlah molekul yang dilarutkan, dan N2 merupakan jumlah molekul pelarut. Terdapat pula penyimpangan yang terjadi dari hukum Roth, di mana dibedakan menjadi dua, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif hukum Roth terjadi apabila interaksi dalam masing-masing zat lebih kuat daripada interaksi dalam campuran zat. Sedangkan penyimpangan negatif merupakan penyimpangan yang terjadi apabila interaksi dalam campuran zat lebih kuat daripada interaksi dalam masing-masing zat. Pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jika suatu komponen mendekati kemurnian, komponen tersebut sesuai pada hukum Roth dan memiliki tekanan uap yang sebanding dengan fraksi mol, dengan kemiringan kurvanya adalah P bintang. Namun, jika komponen tersebut minoritas atau zat terlarut, tekanan uapnya sebanding dengan fraksi molnya, tetapi tetapan perbandingannya adalah K, di mana hal tersebut termasuk ke dalam hukum Henry. Selanjutnya yaitu hukum Henry. Hukum Henry menjelaskan mengenai kelarutan gas pada temperatur konstan, di mana jumlah gas yang terlarut akan berbanding lurus dengan tekanan parsial gas di luar cairan. Dilihat pada gambar, yaitu pada gambar 1 sudah terjadi kesetimbangan dinamis antara molekul gas terlarut dan di atas larutan. Kemudian pada gambar 2 diberikan tekanan parsial sehingga konsentrasi dari gas terlarut meningkat. Pada gambar 3 dapat diketahui bahwa munculnya kesetimbangan dinamis yang baru, di mana jumlah gas tersebut meningkat dibandingkan pada kesetimbangan jumlah gas yang diberikan pada tekanan yang lebih rendah. Ya, dapat diketahui bahwa semakin tinggi tekanan luar, maka semakin tinggi pula kelarutan gas.
Otomatis hukum Henry dapat dituliskan yaitu C sama dengan Kp, di mana C merupakan konsentrasi gas yang larut saat kesetimbangan, P merupakan tekanan gas parsial, dan K merupakan konstanta hukum Henry. Selanjutnya adalah persamaan Gibbs-Dunham. Persamaan Gibbs-Dunham menjelaskan hubungan antara perubahan potensial kimiawi komponen dalam sistem termodinamika. Karena di sini fungsi Gibbs berlaku pada tekanan dan temperatur konstan, maka fungsi Gibbs atau dG tersebut bernilai 0. Begitu juga dengan perubahan mol juga bernilai 0. Sehingga berlaku persamaan Gibbs-Dunham sebagai berikut, yaitu sigma Ni mu I sama dengan 0. Persamaan di atas menunjukkan bahwa potensial kimia bercampuran tidak bisa secara bebas diubah-ubah. Dalam campuran biner, jika terjadi penambahan pada suatu komponen, maka komponen lainnya akan berkurang. Hal ini berlaku untuk semua kuantisasi molar parsial. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, persamaan Gibbs-Dunham dengan volume molar didapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu sigma Ni dFi sama dengan 0.